Bismillahirrahmanirrahim. Innahu alimun bidatis sudur. Ayat 13. Innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala alimun bidatis sudur. Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita, di dalam hati manusia, di dalam hati makhluknya. Bima fiha, apa-apa yang tersimpan di dalam hati, sungguh Allah sangat mengetahui dan teramat mengetahui apa yang tersirat, tersembunyi di balik kalbu kita. Fa kaifa bima nataqtum bihi, ya, sebagaimana dia Allah juga mengetahui apa yang kalian ucapkan, yang sir maupun yang jahar tahu, yang tersirat maupun yang tersurat. Allah a'lamul ghaib wasyahadah. Allah itu mengetahui perkara yang terlihat dan tersembunyi. Wa sababu nuzuli zalika, dan sebab diturunkan ayat itu, ya, wa asirru qaulakum aw ijharu bih, itu ada sebabnya kenapa ayat itu diturunkan. Gitu. Wa sababu nuzuli dzalika, adapun sebab-sebab diturunkan ayat itu, annal musyrikina qala ba'duhum li ba'din asirru qaulakum la yasma'kum ilahun Muhammad. Annal musyrikina qala ba'duhum li ba'din, sungguh, ya, mereka saling berkata kepada sesama satu di antara lainnya, sesama orang-orang musyrik. Di zaman Rasulullah SAW mereka terbiasa mengatakan asirru qaulakum, umpetin pembicaraan kita ini, umpetin, gitu. Iya, dianggapnya Allah nggak dengar, dianggapnya Tuhan Muhammad itu nggak tahu. Kita ngomong jangan kenceng-kenceng, gitu. Surga neraka itu bisa-bisaan Muhammad, Al-Quran itu karangan Muhammad, tapi kita ngomongnya jangan kenceng-kenceng, sesama kita aja yang tahu, gitu. Dianggap, ya, Allah itu tidak tahu. La yasma'kum ilahun Muhammad. Allah tidak mendengarkan perkataan kalian, yaitu ilahun Muhammad, Tuhannya Muhammad. Allah tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan kalian. Pelan-pelan aja. Makanya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kamu sembunyikan maupun kamu nyatakan, sama saja bagi Allah, tetap tahu, gitu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa, apakah dia, Tuhan Allah Subhanahu wa taala maksudnya, ya, tidak tahu Allah sebagai zat yang menciptakan, man khalaqa, zat yang menciptakan. Apakah Allah atau Tuhan yang Maha Pencipta itu tidak tahu? Ma tusirruna ayyantafi ilmuhu bidzalika. Apa yang kalian sembunyikan semuanya, ayyantafi ilmuhu bidzalika, ya. Apakah kamu kira dengan kamu menyembunyikan Allah tidak mampu menggapai kalimatmu atau bisik-bisikmu atau diam-diamnya kamu? Nggak mungkin. Allah itu Maha tahu. Wa huwal latiful khabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha halus, al khabir, dan Maha waspada. Ya. Nggak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apapun di dunia ini, tersembunyi sekecil apapun, pergerakan makhluk mikroorganisme sekecil apapun, Allah mengetahui pergerakannya. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, segala apapun yang ada di dunia ini Allah tahu pergerakan kalimat, ucapan, perlakuan, kelakuan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang di mata Allah tersembunyi dan tertutupi. Begitu maksudnya. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula, dia Allah Subhanahu wa taala
yang telah menjadikan bagi kamu sekalian al-ardo, yaitu bumi, zalula, yang mudah, sahlatan lil masyi fiha. Al-ardo zalulan maksudnya adalah sahlatan lil masyi fiha, tanah yang begitu datar. Sahlatan itu tanah datar, mudah. Sahlatan lil masyi, tanah yang datar yang mudah untuk kita arungi, jalani, fiha, di dalamnya. Famshu fi manakibiha, maka arungilah oleh kamu semua fi manakibiha, dalam penjuru yang ada di dalamnya. Kamu bebas melakukan apa saja, kamu bebas mau kemana saja, karena bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala zalula, mudah, gampang diarungi. Gitu. Bumi diciptakan oleh Allah tidak seperti grafiknya orang koma, tinggi pendek enggak, tapi rata. Adapun pegunungan ya itu di daerah-daerah tertentu. Sehingga kita ingin mengarungi dunia manapun, kita pengen ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Sulawesi, ke Makassar, mudah saja. Gitu. Ya, gunung-gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Penopang bumi, supaya dengan diciptakannya gunung itu sebagai pegangan bumi untuk tidak mudah bumi itu hancur dan bergerak. Gitu. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu datar, gampang. Maksudnya datar itu gampang kita arungi. Ya. Wal jibala autada, dan kami menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, tiang-tiang. Kita harus yakin bahwa bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya rapuh. Dengan adanya gunung-gunung, maka kerapuhan itu bisa teratasi. Gunung diciptakan sebagai pasak, pengikat bumi, tiangnya bumi, supaya nggak gampang goyang, nggak gampang gempa. Kalau terjadi gempa, Allah ingin membuktikan bahwa di balik kemudahan bumi ada kerapuhan bumi yang Allah kehendaki kapan saja, dimanapun saja pasti bisa terjadi. Gitu. Jadi gunung diciptakan oleh Allah untuk mengikat bumi. Kalau bahasa bangunannya slub, ada tiang slub, kemudian ada tiang slub yang satu, kemudian kita bikin tembok di antara slub satu, slub dua, supaya tembok ini nggak gampang rubuh. Kan gitu kalau dalam bangunan. Slub itu tiang yang menancap ke dalam, sama gunung itu menancap ke dalam. Gunung itu menancap ke dalam. Gunung yang kelihatan itu palanya doang, hakikatnya gunung menancap ke dalam, puluhan, ratusan kilometer ke bawah. Tuh, gunung yang kita lihat itu palanya doang, akarnya, badannya nancap ke dalam, megangin bumi. Karena bumi berada di atas cairan-cairan yang ada di dalam bumi itu sendiri. Tuh, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Bumi mengapung di atas cairan. Ada inti bumi, ada selimut bumi, yang notabene-nya inti bumi semua cairan di dalamnya. Ribuan meter ke dalam bumi, kalau kita gali itu isinya cairan. Gitu. Tapi jangan cuma sekedar sekilo, 2 kilo, terus ribuan. Dan itu ilmuwan membuktikan. Maka dataran yang kita injak yang pada hakikatnya berada di atas cairan, itulah fungsi gunung, megangin supaya nggak gampang goyang. Akar bumi nembus sampai cairan bumi, akar gunung nembus sampai kedalaman cairan bumi, sehingga bumi dipegangin. Gitu. Di Jakarta nggak ada gunung, tapi di Bogor ada gunung, di Sukabumi ada gunung, dipegang Jakarta ini. Gitu. Semua bumi yang ada di dunia ya bergantung kepada gunung sebagai pasak. Iya, gunung Merapi maupun gunung-gunung yang tidak mengandung api, artinya tidak punya potensi meletus. Gunung mati maupun gunung hidup. Gunung hidup disebut Gunung Merapi. Kenapa disebut Gunung Merapi? Karena di dalamnya ada dapur magma yang
suatu saat akan mengeluarkan suhu yang panas sehingga gunung nguap, batuk. Itu memang harus batuk, harus mengeluarkan asap supaya apa? Dapur yang ada di dalamnya bisa terlampiaskan panasnya. Sama ketika kita masak air dalam panci, ya, itu kalau sudah mendidih kan bergolak. Kalau sudah bergolak, tutup panci bisa keangkat. Saking panasnya kan gitu. Sudah mencapai 100 derajat ke sana kalau dalam bahasa air. Kita tutup itu panci pasti keangkat karena saking panasnya. Begitu juga gunung. Gunung di dalamnya, Gunung Merapi itu panasnya kayak apa, ribuan derajat. Maka sewaktu-waktu Gunung Merapi itu harus dehem, harus mengeluarkan apa, laharnya. Kenapa? Ya itu tadi, kalau bertahan di situ aja, wah, sewaktu-waktu bisa meledak, wah, bukan gak karuan udah. Tapi tetap aja semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke fungsi gunung sebagai pasang. Ya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 15. Dan kami jadikan fil ardi rawasiya, rawasiya atau jibal itu sama maknanya, gunung. An tamida bikum, supaya kamu bersama bumi gak gampang goyang. Tuh, fungsinya gunung tuh. Gunung yang biasa kita daki, yang kita biasa buat ngadem, itu fungsinya begitu. Supaya antamida bikum, supaya kalian tidak gampang goyang. Gitu. Wan nahara wasubulal la'allakum tahtadun. Dan sungai-sungai dan jalan-jalan yang enak supaya kamu mendapatkan petunjuk di dalamnya. La'allakum tahtadun. Petunjuk itu artinya mudah, dengan adanya gunung, sungai-sungai yang mengalir, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam muka bumi, di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Gunung pengaruhnya itu sedemikian rupa. Yang ngomong duluan tuh Allah melalui Al-Qur'an. Lah orang-orang ahli geologi mah di abad modern baru bisa merumuskan teori pentingnya peranan gunung. Lah Al-Qur'an udah berapa abad yang lalu, ya, 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah membicarakan tentang fungsinya gunung gitu. Tapi ada satu gunung yang menurut para ulama perdebatan, ya, termasuk tafsir Ibnu Katsir menolaknya, dianggap itu adalah Israiliyat, riwayatnya tidak berdasar. Tapi Imam As-Sawi, ya, tidak mengisrailiyatkan kisah itu, ya, termasuk Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, ahli tafsir dari Baghdad, tidak menafikan keberadaan suatu gunung yang misteri, gunung gaib, disebut gunung atau Jabal Qaf. Wah, itu Jabal Qaf, pusat gunung, induknya gunung di seluruh muka bumi ini adalah Jabal Qaf. Itu menurut beberapa tafsir. Tapi tafsir Ibnu Katsir menganggapnya itu cerita yang tidak berdasar, Israel. Gak apa-apa perbedaan pendapat. Tapi saya lebih meyakini, ya, kepada ahli-ahli tafsir yang mengatakan memang ada, tapi gaib. Tidak sembarang orang mampu melihat, hanya para wali yang mampu melihat Jabal Qaf. Adanya di mana? Di samudra, lautan. Tempatnya yang menurut beberapa ulama itulah tempatnya Nabi Khidir alaihi salam berada, dan biasa tempat bertemunya para wali-wali Allah bersama Nabi Khidir. Wallahu a'lam. Itu pusatnya, induknya gunung yang ada di seluruh dunia, ya, yang memiliki 40 lapisan. Memiliki gunung Qaf itu 40 lapisan. Jabar, Jat, Mutiara, emas, perak sampai 40. Gitu. 40, warnanya biru. Biru seperti mutiara. Tapi itu gaib menurut beberapa ulama kita. Tapi Ibnu Katsir tidak mempercayai itu. Silakan, nggak apa-apa, itu berbeda pendapat ulama, nggak masalah. Termasuk Gus Baha juga mengatakan ya percaya terhadap kisah itu, gitu.
Ya memang ada. Gitu, gunung atau Jabal Qaf. Samudra. Ya kan laut yang ada di dunia itu berapa? 70% luasnya dibandingkan dengan bumi. 70% lautan. Laut itu baru dijelajahi oleh manusia 57%-nya. 13%-nya lautan belum terjamah oleh manusia. Itu pun 57% saya yakin belum semua. Tuh, saking luasnya. Ya kan daratan dengan lautan itu lebih luas lautan, jangan salah. Iya. Jadi laut yang belum dijelajah oleh manusia itu 13%. Masih banyak. Gitu. Ada Samudra Pasifik udah ketahuan, udah terjelajah. Samudra Atlantik, Samudra Hindia yang masing-masing punya palung. Palung itu apa? Palung itu jurang yang ada dalam laut yang bentuknya huruf V. Tuh, itu disebut palung. Samudra Pasifik punya palung namanya Palung Mariana. Jurang terdalam dalam lautan. Sejauh atau setinggi 11,5 sampai dengan 12 km. Itu jurang yang ada dalam lautan. Samudra Atlantik punya palung namanya Palung Puerto Rico. Dalamnya itu palung, jurang dalam lautan itu berapa? 10 km. 10 km. Dan kita Pulau Jawa punya palung namanya Palung Jawa, Palung Sunda, Palung of Java. Disebut oleh ahli geologi disebut Palung Java. Berapa? 7,4 km. Berarti 7.300 meter ke dalam. Tuh. Kita punya palung dan kita 3 besar palung yang di Pulau Jawa. Adanya di Samudra Hindia yang bisa memunculkan potensi gempa. Ya, siap-siap. Itu menurut kajian geologi gitu. Dan 13%-nya itu belum kejamah. Itu pun saya yakin 57% terjamah, nggak semua, nggak sedetail itu. Gunung Qaf ada di mana? Wallahu a'lam. Yang jelas menurut para ulama tafsir As-Sawi kayak kemudian Al-Alusi kayak mengatakan Gunung Qaf itu mengitari bumi. Mengitari bumi. Sekali lagi Gunung Qaf tidak bisa sembarangan orang lihat. Yang akarnya nih menyambung ke seluruh gunung-gunung yang ada di dunia. Jadi kalau gunung mau meletus, bukan gunung itu yang diperintahkan, tapi Jabal Qaf yang diperintahkan, karena dia punya sumber urat, sumber akarnya di situ. Misalnya gunung mana, Semeru mau meletus, yang diperintahkan oleh Allah adalah Gunung Qaf. Ini menurut tafsiran ulama, bukan menurut saya. Nggak perlu Gunung Qaf disuruh perintahkan, itu urat Gunung Semeru, goyang meletus. Itu urat Gunung Kelut, goyangin meletus. Perintah sumbernya ada di Jabal Qaf. Wallahu a'lam. Ini hanya menurut tafsiran beberapa ulama. Itu luar biasa alam ini. Dan Allah menyediakan kita bumi itu ya sesuatu yang tenang, mudah diarungi supaya apa? Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersyukur. Kita gampang sujud, gampang sholat, gampang makan, gampang pergi kemana, karena bumi didesain oleh Allah Subhanahu wa taala begitu tenang, begitu mudah untuk diarungi. Meskipun Allah mengingatkan, hati-hati, bumi juga rapuh. Gitu. Bumi juga punya potensi hancur, potensi gempa, potensi rusak yang kapan saja bila Allah menghendaki. Begitu. Kapan saja. Ya.